Halo, jumpa lagi dengan saya di kuliah Apoteker Anton. Di video ini kita akan belajar tentang adverse drug reactions, dan ini adalah video kedua dari 4 video yang menjelaskan tentang adverse drug reactions untuk mata kuliah farmasi klinik di Fakultas Farmasi Universitas Jember. Di video ini kita akan fokus membahas tentang klasifikasi dari adverse drug reaction, ya. Ada 3 macam klasifikasi yang sampai sejauh ini saya kenal minimal, ya, tentang adverse drug reaction. Yang pertama adalah klasifikasi dengan sistem mnemonik, ya. Mnemonik itu untuk menyebut seperti apa ya, kayak mirip-mirip dengan apa namanya, dia seperti singkatan gitu ya, seperti bukan akronim sih, cuman apa ya, kalian biasanya sudah pasti kenal kalau ini. Nah, sistem mnemonik ini membagi ADR menjadi A, B, C, D, E, F, ya. Jadi kayak kalau kalian bikin proposal PKM biasanya, ya, itu kan pakai apa namanya, singkatan dari nama program atau apa yang dibuat menarik begitu, ya. Nah, sistem mnemonik ini, ya, itu mencakup ADR tipe A, B, C, D, E, F. Jadi A, B, C, D, E, F itu merupakan singkatan, ya, dari, ya, dihubung-hubungkan sih, otak-atik gaduk sebenarnya, ya, dihubungkan dengan beberapa terminologi yang mencerminkan ciri dari masing-masing tipe, ya. Misalnya yang A adalah augmented, ya, perpanjangan gitu, ya, atau ya jadi lebih luas gitu, ya, atau bizarre. Yang B itu bizarre, aneh gitu, ya. Kemudian C chronic, D delayed, E end of use, and F failure of therapy, ya. Yang populer untuk klasifikasi dengan mnemonik ini adalah yang A dan B, ya, augmented and bizarre, ya. Dia sudah ada lama, ya, dan sangat bermanfaat di apa namanya, di ranah klinis, ya, di ranah praktek, ya, karena relatif mudah untuk diingat begitu, ya. Nanti coba kita lihat seperti apa pas lebih lanjut, ya. Jadi yang kedua ada sistem DOTS. DOTS itu juga singkatan ini, ya, singkatan dari akronim dari dose, time, sama susceptibility. Nah, dia dipakai di klinis, tataran klinis, termasuk baru tahun 2003 baru dipropos oleh Aronson dan sama Federer, dan dia lumayan komprehensif dengan melihat adverse drug reaction dengan 3 dimensi ini, dimensi dose, time, dan juga susceptibility, akan memudahkan kita untuk mencari apa yang memutuskan apa yang harus dilakukan ketika pasien mendapatkan ADR tertentu gitu. Nah, sistem ini dipakai juga di buku apa namanya, kalau Anda pernah tahu Mailers Side Effect of Drugs, ya, di mana Pak Aronson ini yang menjadi chief editornya. Di sana di beberapa adverse drug reaction, ya, untuk obat-obat tertentu dia sudah mulai diklasifikasikan ke sistem DOTS, ya. Silahkan coba cek di buku apa namanya tadi, Mailers Side Effect of Drugs, ya. Dan ada satu lagi sistem yang tidak digunakan di klinis yang dinamakan dengan IDOS, ya. Ini juga akronim, sekali lagi, ya, singkatan dari extrinsic, ya, faktor extrinsic, intrinsic, distribution, outcome, sama sequelae. Nah, yang sequelae ini itu yang menggunakan DOTS. Jadi ini lebih luas lagi lingkupnya, dan ini tidak ditujukan untuk sistem klasifikasi ini, tidak ditujukan untuk penggunaan klinis gitu, ya, lebih untuk dokumentasi di level regulatory begitu. Nah, dia juga relatif baru karena tahun 2010 baru dipropos, kemudian dia dikatakan mekanistik, jadi melihat sampai apa namanya, strukturnya obat tersebut itu seperti apa. Jadi dia memang tidak cocok memang untuk digunakan, tidak praktis gitu, ya, untuk digunakan di level praktis, ya, di klinik. Baik, sekarang kita bahas tentang sistem yang mnemonik. Kita yang bahas 2, yang A dan B. Yang A atau augmented, ya, itu dose dependent, ya. Kalau dilihat dari sisi dose response relationship-nya, dia dose dependent. Nah, oleh karena itu dia bisa predictable.
Jadi kalau dosisnya ketinggian maka efek toksik yang biasanya muncul gitu ya. Nah, karena itu yang efek toksik itu masuk juga sebenarnya di adverse drug reaction. Jadi tidak sekedar side effect saja, karena kalau side effect itu digunakan dalam dosis normal, sedangkan kalau yang toxic effect itu digunakan pada dosis yang berlebih ya. Nah, ini yang lebih umum terjadi yang tipe A ini atau augmented ini, dan low mortality ya. Jadi nanti dengan penghentian saja atau mungkin dengan penurunan dosis itu sudah bisa resolve masalahnya, adanya sudah bisa improve, sudah oke kembali begitu ya. Tapi beda lagi dengan yang kategori B yang bizarre. Yang bizarre ini non dose dependent ya, kalau dilihat dari dose response relationship-nya. Nah, dia kalau yang augmented itu predictable, dia non predictable atau unpredictable. Jadi memang aneh gitu ya, bizarre, aneh. Dan karena keanehan ini ya, biasanya dia uncommon. Nah, tapi risiko mortalitasnya, risiko kematian karena ini itu relatif lebih tinggi gitu ya, lebih tinggi. Baik, ini dua kategori ini mari kita lihat contoh-contohnya. Kalau yang augmented contohnya bisa digoxin toxicity ya, bisa dari drug interaction misalnya antara erythromycin dengan digoxin ya, yang absorpsi kalau mereka digunakan secara oral bersamaan, erythromycin akan menghambat P-glycoprotein PGP ya, menghambat sehingga digoxin yang harusnya dikeluarkan lagi ke saluran cerna oleh PGP yang dia merupakan efflux transporter, dia akan bisa menerobos masuk lebih banyak ke aliran darah, ke sistem sistemik, jadinya terjadi digoxin toxicity. Contoh yang lain adalah serotonin syndrome dengan CYS3 ya, selective serotonin reuptake inhibitors, atau juga anticholinergic effects dari tricyclic antidepressants. Contoh yang kategori B, tipe B ya, yang besar itu adalah penicillin hypersensitivity dengan malignant hyperthermia ya. Untuk yang penicillin hypersensitivity atau umum disebut sebagai alergi begitu ya, kadang kita sendiri atau istilah alergi itu istilah yang dikenal oleh banyak orang awam gitu ya. Nah, kadang-kadang perlu investigasi juga, apa kalau pasien ditanya punya riwayat alergi terhadap obat tertentu ya, kemudian berdasarkan riwayat tersebut kita juga perlu hati-hati ketika memberikan obat gitu ya. Ini menjadi bagian dari analisis drug related problem juga. Nah, kadang mereka menjawab ya, saya alergi terhadap misalnya amoxicillin, penicillin dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita akan berpikir cross sensitivity, berarti pasien juga tidak boleh menerima cephalosporin misalnya. Tapi kadang perlu investigasi lebih lanjut, apakah ini sekedar pasien salah mengartikan alergi ya, atau betul-betul memang alergi, harus perlu klarifikasi. Maka perlu misalnya pasien ditanyai gejala yang muncul apa setelah minum amoxicillin yang diingat gitu ya. Kalau memang gejala yang muncul seperti skin rash dan lain sebagainya yang memang tanda-tanda dari alergi, maka kita bisa percaya kalau itu alergi. Tapi kalau kadang-kadang misalnya cuman diare begitu atau muntah gitu, berarti itu bukan reaksi alergi. Nah, kadang kesalahpahaman ini ya itu perlu diklarifikasi. Yang kesalahpahaman tentang istilah alergi itu perlu diklarifikasi ya. Baik, nah kemudian lanjut ke sistem yang kedua yang ingin saya kenalkan adalah DOTS ya. Ini secara singkat saja, DOTS kita lihat dari dose relatedness ya. Ada subkategorinya, yakni jika obat digunakan dalam dosis yang berlebih atau toxic dose, maka dia disebut atau masuk ke subkategori supratherapeutic doses ya. Kemudian kalau obat digunakan pada dosis normal tapi memberikan efek yang tidak diinginkan, nah ini yang kita sebut dengan side effect biasanya, yaitu masuk ke subkategori collateral effects. Dan kemudian ada hyper susceptibility reactions, sebenarnya dosisnya kecil ya tapi kok muncul ADR gitu ya. Kemudian time relatedness, ada yang time independent ya, dan time dependent. Time dependent sendiri sebenarnya terbagi menjadi macam-macam ya, tergantung karakteristik obatnya. Dari yang misalnya first dose
first dose reaction misalnya. Kadang pasien yang menerima antihipertensi ACE inhibitor itu mengalami hipotensi pada saat pertama kali menggunakan ACE inhibitor tersebut. Jadi yang namanya first dose reaction. Ada banyak beberapa klasifikasi sampai yang delayed dan lain, yang kronik dan lain sebagainya di sini. Lebih lanjutnya silakan lihat di referensi Amazon and Fernus tahun 2003. Gitu ya. Baik, karena bisa jadi reaksi ADR ini muncul setelah bertahun-tahun ya. Misalnya osteoporosis karena penggunaan glukokortikoid ya, atau kortikosteroid yang umumnya kita kenal seperti itu. Nah, perlu penggunaan jangka panjang untuk dia bisa menginduksi osteoporosis ya dalam tahunan gitu ya. Nah, itu yang meskipun dia dia time dependentnya itu masuk ke yang lama itu ya. Kalau time independent itu maksudnya antara satu orang dengan orang yang lain itu kok obat ini tidak memiliki pola yang sama begitu ya. Kalau di pasien tertentu ini cepat langsung muncul gitu ADR-nya, kalau yang lain kok butuh beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan dan lain sebagainya. Nah, itu time independent yang seperti itu. Nah, faktor ketiga atau dimensi ketiga itu ada susceptibility, ada macam-macam ya, susceptibility atau kerentanan ya, atau faktor risiko pada pasien. Bisa dilihat dari sisi genetik, misalnya ada orang yang sebagai pemetabolisme, enzim metabolismenya itu ekspresinya lebih banyak daripada orang yang lain. Biasanya ada hubungannya dengan ras ya, ras. Kemudian usia, misalnya tadi sebagai contoh osteoporosis dengan kortikosteroid itu lebih umum dijumpai pada usia lansia. Kemudian seks, jenis kelamin, sama juga misalnya yang contoh tadi osteoporosis karena glukokortikoid atau kortikosteroid itu lebih umum terjadi pada wanita ya yang sudah mengalami postmenopause ya, karena ada perlindungan dari estrogen terhadap tulang ya. Oke, kemudian misalnya yang lain adalah fisiologi altered, misalnya ada perubahan fisiologis seperti pada kondisi wanita yang sedang hamil, pasti ada perubahan fisiologis di sana, maka itu masuk ke yang susceptibility ini. Kemudian exogenous factors, ini lebih berhubungan dengan interaksi obat, bisa interaksi penggunaan obat lain, penggunaan obat herbal, penggunaan makanan tertentu, makanan yang biasanya umum disitasi sebagai penyebab drug interaction itu grapefruit juice ya. Grapefruit itu meskipun namanya grape tapi dia bukan anggur, tapi dia jeruk ya, varietas jeruk tertentu yang umum di negara 4 musim begitu. Dengan kalau makan itu kulitnya tidak dikupas gitu ya, hanya langsung dipotong gitu terus disesepi gitu ya. Nah, itu seperti itu. Grapefruit ini bisa meningkatkan, dulu pertama kali penelitiannya pasien, sebenarnya ini penemuannya itu serendipity, tidak ditujukan untuk meneliti itu begitu ya. Ada pasien yang menggunakan psilocybin sebagai kelompok kontrol, yaitu menggunakan jus grapefruit ini untuk meminum obat tersebut, dan dosisnya itu hanya ya satu gelas seperti itu ya, satu gelas normal. Nah, ternyata AUC psilocybin di dalam darah itu menjadi beberapa kali lipat begitu. Nah, ini yang menimbulkan keanehan. Ternyata mungkin ada komponen dari grapefruit ini yang menjadi inhibitor ya, diduga seperti itu. Kemudian penyakit ya, pasien yang mengalami penyakit tertentu, misal gangguan hepar, gangguan ginjal, maka adverse drug reaction itu mungkin muncul, jadi perlu diantisipasi untuk pasien yang seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya ada tabel yang menarik untuk disimak ya. Ada beberapa contoh di sini. Kemudian yang saya lebih tertarik di kolom implications ya. Kalau yang genetik dari beberapa contoh faktor genetik tersebut, maka dia bisa implikasinya, maka kita perlu ngecek ya, apakah ada abnormalitas ya. Kemudian
bisa memberi petunjuk untuk menghindari obat-obat yang secara khusus memang rentan untuk kondisi pasien dengan yang memiliki kerentanan secara genetik ini. Kalau tentang usia, ya berarti penyesuaian dosis berdasarkan usia gitu ya, dan lain sebagainya. Itu lebih menarik. Baik, demikian penjelasan tentang sistem klasifikasi obat. Sebenarnya banyak yang perlu ingin saya jelaskan, tapi saya kira terlalu panjang nantinya. Baik, jika ada pertanyaan nanti kita diskusikan di kuliah kita gitu ya. Baik, ini referensi yang dipakai relatif banyak. Kemudian terima kasih untuk banyak free stuff ini ya. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di video yang lain.